Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Habibi Usman. Alhamdulillah hari ini Rabu 20 November 2024 saya upload lagi untuk motovlog berbagi cerita. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam kondisi sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang telah mampir di video ini dan yang telah mengikuti channel ini. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah memudahkan urusannya dan melancarkan rezeki teman-teman hari ini. Amin. Baik teman-teman, hari ini seperti biasa sambil menikmati perjalanan menuju kantor, saya akan berbagi cerita kembali. Dan sebelum kita masuk ke berbagi cerita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan kita agar kita sampai ke tujuan dengan selamat dan tetap terjaga semangat kerjanya. Berdoa dimulai. Oke teman-teman, hari ini saya akan berbagi cerita kembali dengan tema mencari CCTV WiFi yang rekomendasi ya teman-teman. Buat teman-teman yang sedang mencari CCTV yang WiFi itu mungkin teman-teman harus menyesuaikan dengan budgetnya teman-teman ya. Karena di sini saya akan memberikan CCTV yang rekomendasi yang pernah saya setting dan pernah saya ulas ya teman-teman di channel ini. Yang pertama saya rekomendasi CCTV Edgefish ya teman-teman. Nah teman-teman bisa cek di marketplace di Tokopedia atau Shopee, itu ada CCTV Edgefish ya. Yang pernah saya beli itu Edgefish model C6N yang untuk di indoor ya teman-teman. Nah ini sebenarnya buat di indoor bisa, buat di outdoor juga bisa ya teman-teman. Ini kameranya yang bulat yang bisa 360 derajat, lalu dia juga dilengkapi dengan dua suara, jadi kita bisa ibaratnya kita bisa ngobrol ya teman-teman. Nah ini di sini yang sudah banyak CCTV yang sudah terjual, maksudnya itu rata-rata fitur-fitur hampir sama semua ya teman-teman. Itu entah Full HD videonya, lalu ada suaranya dua arah, lalu habis itu bisa muter 360 derajat ya teman-teman. Dan infrared, lalu smart night, lalu misalkan ada lagi smart infrared dan segala macam, itu semuanya sudah ada fitur-fiturnya di setiap CCTV ya teman-teman. Jadi tinggal teman-teman saja yang menyesuaikan kebutuhannya dan budgetnya teman-teman. Nah ini yang saya rekomendasikan, ada CCTV Edgefish di C6N ya teman-teman. Ini harganya tuh sekitar 349 ya teman-teman, atau kalau misalkan sama memory card itu biasanya 360-an ya teman-teman ya. Nah ini salah satu CCTV yang pernah saya order, pernah saya setting, dan saya rekomendasikan di rekan-rekan kerja dan di kantor ya teman-teman. Nah ini kemarin saya udah pasang, juga ada 3 titik dan semua hasilnya bagus ya teman-teman. Nah di sini yang paling enak dari Edgefish itu adalah kita selain bisa monitoring di handphone, itu kita bisa monitoring di PC ya teman-teman. Nah di Edgefish ini ada softwarenya, PC Edgefish Studio namanya. Nah itu bisa kita lihat menggunakan laptop atau PC ya teman-teman. Nah itu biasanya diperuntukkan untuk di kantor ya teman-teman. Tapi kalau di rumah kita cukup monitoring pakai handphone aja teman-teman ya. Oke, itu dia CCTV yang pertama. Yang kedua itu saya rekomendasikan buat teman-teman, itu CCTV merek TP-Link, yaitu Tapo ya teman-teman. Tapo di sini saya yang pernah saya setting itu Tapo C310, lalu Tapo C modelnya yang kecil itu Tapo berapa ya, C200 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah itu harganya kalau yang TP-Link Tapo C310 itu untuk di outdoor ya teman-teman, di outdoor harganya itu sekitar 500 ribuan ya teman-teman. Emang agak mahal kalau yang outdoor karena dia
tampilannya beda dan emang lebih kuat lah ya kalau di outdoor ya teman-teman. Nah itu udah pernah saya pasang juga, ada 3 titik juga, dan sayangnya kalau Tapo itu belum saya nemuin software yang bisa di PC ya teman, yang seperti SVIS ya. Jadi kita monitoringnya pakai handphone saja, TMM saja, kita bisa download aplikasinya Tapo di Play Store. Lalu kalau misalkan kita lihat di PC, itu kita bisa juga ngakalin ya, pakai emulator Android, lalu kita setting di Taponya teman-teman ya. Oke, CCTV yang rekomendasi lagi, tapi saya belum pernah setting, itu ada CCTV Bardi ya teman-teman. Nah ini sama Bardi juga, sama seperti SVIS dan Tapo juga, dia sistemnya pakai WiFi, lalu fitur-fiturnya hampir sama semuanya, dan ini belum pernah saya setting ya, belum pernah, jadinya saya belum tahu dalemannya teman-teman ya. Lalu ada CCTV AISEC ya, AISEC ya. Nah ini CCTV yang menurut saya ya harganya lumayan cukup kantong lah ya, cukup murah lah ya, lumayan. Jadi ini dia biasanya pakai aplikasi V360 kalau nggak salah ya, jadi ada aplikasinya. Jadi buat teman-teman yang CCTV-nya harganya yang standar aja ya, menurut saya standar itu biasanya diakses menggunakan aplikasi pihak ketiga atau pihak yang bekerja sama lah ya dengan CCTV-nya, itu biasanya pakai V360 sih biasanya teman-teman. Nah ini menurut saya lebih murah meriah lah buat kalau kita pengen ada CCTV di rumah atau di kantor ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, saran saya sesuaikan dengan budgetnya, kebutuhannya apa, atau budgetnya berapa. Kalau misalnya kamu mencari yang lebih dan ada banyak fiturnya dan ada banyak kemudahan dalam monitoring, itu teman-teman bisa pakai AdFits ya. Dan ini suaranya yang saya pernah setting itu suaranya lebih besar daripada suara CCTV Tapo ya teman-teman. Benar, ini lebih terdengar lah, lebih nyaring lah itu pakai SVIS ya. Kalau punya saya kan, kalau di rumah sih pakai Tapo, tapi kalau di kantor dan saya share ke teman-teman rekomendasi itu pakai SVIS ya. Jadi tergantung budgetnya teman-teman, rekan kerja dan kantor, tapi biasanya saya rekomendasikan pakai SVIS aja biar bagusan nih soalnya suaranya, seperti itu teman-teman. Nah di sini terus buat teman-teman juga kita perhatikan juga untuk memory cardnya ya. Memory cardnya biar ada yang 32, ada yang 16 GB, ada yang 32, ada yang 4, sama ada yang 128. Nah itu semakin besar itu semakin banyak yang bisa kita rekam ya. Contohnya kalau di rumah saya itu pakai 32 GB, itu bisa 2 minggu dengan video resolusi 360 ya, itu resolusinya. Jadi lebih kecil aja sih, jadi kurang lebih kecil, teman masih bisa dilihat, tapi kalau misalkan kita zoom itu tidak kelihatan ya. Tapi menurut saya itu cukup lah ya, karena saya mengencarnya banyak direkamnya, jadi jumlah harinya banyak ya. Jadi misalkan 32 GB itu udah cukup 2 minggu, jadi kalau 64 GB itu bisa sampai 1 bulan. Kalau misalkan 128 ya 1,5 bulan lah ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kapasitas memori, lalu resolusi pada rekaman videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia rekomendasi CCTV dari saya. Semoga teman-teman bisa lebih bisa memilih lagi mana rekomendasi dari saya ya teman-teman. Kalau saya sih lebih sukanya AdFits ya, tapi karena saya sudah pakai Tapo, jadi ya saya selalu merekomendasikan AdFits ya teman-teman. Dan selalu saya unboxing juga, itu rata-rata belinya tuh pakai AdFits semua teman-teman. Oke teman-teman, sekian berbagi cerita pada hari ini. Buat teman-teman yang ingin beli CCTV, nanti saya CCTV SVIS, CCTV Tapo, dan CCTV yang lainnya nanti saya sertakan link pembeliannya di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik aja dan check out aja tanpa ragu, karena saya sudah unboxing, mengulas, dan teman-teman sudah melihat video hasilnya itu dari CCTV itu lumayan bagus ya teman-teman.
Baik teman-teman, karena sudah memasuki kawasan industri Sentul dan sebentar lagi saya sampai kantor. Sampai di sini berbagi cerita hari ini. Semoga video berbagi cerita saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada kata-kata yang membuat teman-teman tersinggung, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.